Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali. Kita jumpa kembali pada program Renungan Kidi di hari ini, di hari Rabu 4 Maret 2026 dengan saya Kak Santi. Baiklah adik-adik, kita mau bersama-sama membaca Alkitab, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersama mau membaca bagian dari Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Bapa kiranya bimbing dan berkati kami anak-anak Tuhan ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang suka melamun? Seperti memikirkan sesuatu. Kak Santi tampak sedang melamun. Kamu sedang memikirkan apa, Santi? Mamanya Kak Santi memperhatikan dia kok melamun. Kamu sedang memikirkan apa? Mama, Santi bisa nggak ya mengikut Tuhan Yesus? Mengikut Tuhan Yesus itu kan tidak gampang. Mama menjawab, dengan pertolongan Tuhan pasti bisa, Santi. Tuhan mau kita mengikut Tuhan Yesus setiap waktu, di saat senang juga di saat yang sulit. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita mengikut Dia dengan setia. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus dengan setia? Ayo siapa? Ya, kamu? Tunjuk tangan. Kita semua mau mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Walau terang saja kita tidak bisa mengikut Tuhan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Mari membaca firman Tuhan dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai 28. Matius 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya tentang cara bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Para murid diajarkan untuk menyangkal diri. Apa maksudnya menyangkal diri itu ya? Artinya tidak mementingkan diri sendiri. Semuanya mementingkan aku terus. Mengikut Tuhan Yesus berarti mau memikul salib. Maksudnya apa ya memikul salib? Berat banget ya. Artinya adalah kita mau bersedia untuk tekun. Ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kesulitan sebagai pengikut Tuhan, tetap tekun dan taat. Maksudnya apa ya? Misalkan nih, adik-adik
Mau ujian nih ya. Adik-adik tekun belajar, Tidak mau mencontek. Walaupun bisa saja ada orang lain yang menggoda kita untuk mencontek. Kita tidak mau. Kita mau bertekun ikut Tuhan meskipun tidak selalu mudah. Nah, mengikut Tuhan berarti mau taat melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Adik-adik, yuk kita ikut Tuhan Yesus dengan taat, dengan setia dalam semua situasi, baik senang maupun susah, saat kita sedang bahagia ataupun sedih. Yuk, kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengikut Tuhan Yesus. Apa sih manfaatnya ikut Tuhan Yesus di saat apapun? Di saat apapun kita ikut Tuhan Yesus, kita taat pada apa yang Tuhan ajarkan, maka niscaya adik-adik dimanapun berada, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa ya. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan dengan tekun, mau terus belajar mengikut Tuhan Yesus, mau taat mengikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.